Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miluna Family. Cung, siapa yang masih punya daging di kulkasnya? Nah, di video kali ini Miluna akan membagikan sebuah resep. Resep ini gak ada tulisannya ya, spaghetti rumahan simple istimewa ala dapur Miluna. Spaghetti rumahan ini karena dibikin di rumah, nanti bahan-bahannya insya Allah semua ada di rumah, simple karena nggak pakai ribet, termasuk nanti nyincangnya. Nah, ini si dagingnya ini dicincang tanpa menggunakan alat cincang atau chopper. Istimewa karena rasanya ini pasti nggak akan kalah sama spaghetti-spaghetti yang ada di restoran. Mau tahu resepnya kayak gimana? Ini bisa untuk porsi satu keluarga, bahkan kita bisa juga nyimpan nanti di kulkas untuk makan selanjutnya. Yang mau tahu resepnya, jangan lupa tonton semuanya sampai selesai. Jangan di skip dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share di semua sosial media yang kamu punya. Seperti yang tadi Miluna sampaikan di awal, bahwasanya resep ini tuh simple banget. Kenapa? Karena kita nggak perlu alat-alat khusus. Jadi umumnya spaghetti itu kan pakai daging cincang ya. Nah, ini tipsnya kalau kamu nggak punya alat cincang atau alat chopper, blender, dan segala macamnya, tapi kamu punya daging beku di kulkas, ini tinggal dikeluarkan dulu sekitar 10 menit daging bekunya, kemudian dipotong-potong seperti ini dalam keadaan beku. Kenapa? Karena kalau dalam keadaan beku itu motong-motongnya lebih mudah, jadi bisa tipis-tipis. Kita iris tipis dulu, kemudian kita iris memanjang, lalu kita iris kotak-kotak seperti ini ya. Nah, jadinya kecil-kecil kan? Jadi nggak perlu pakai blender, nggak usah ke pasar giling-giling daging dulu. Kita udah bisa bikin spaghetti di rumah sendiri. Nah, kalau udah digiling kayak gini, semua anggota keluarga dari mulai si kerucil-kerucil sampai yang dewasa, insya Allah semuanya suka dan bisa makannya. Karena kalau anak-anak kan nggak bisa makan daging semur atau daging rendang ya. Jadi ini menunya cocok banget buat anak-anak. Adapun bahan-bahannya bisa dilihat di sini. Ini ada daging yang tadi sudah kita potong kecil-kecil, sekitar 500 gram. Kemudian ada bawang putih. Bawang putih ini kebetulan saya punya yang gede-gede banget ukurannya, jadi cukup 7, tapi kalau adanya yang kecil-kecil sekitar 12. Kemudian ada daun bawang, kemudian ada garam nanti secukupnya, kemudian lada, ini 1 bungkus ladaku itu. Dan ini tomatnya sekitar 1 kilogram, kemudian bawang bombay 3 butir, 3 buletan itu ya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Selanjutnya bawang putih tadi kita geprek terlebih dahulu, kemudian kita iris tipis-tipis. Begitupun juga dengan si bawang bombaynya. Bawang bombaynya diirisnya seperti ini ya. Nah, jadi agak memanjang-manjang gitu. Semuanya kita iris dan nanti kita tumis terlebih dahulu. Termasuk, nah ini daun bawangnya nanti saja. Termasuk ini juga si tomatnya diiris kecil-kecil. Oke, bawang bombaynya kita iris juga deh sekalian ya. Sekalian kita pakai talenan, kita iris semuanya aja. Tapi nanti masukinnya itu beda-beda waktunya. Nanti saya jelasin. Oke, kalau semuanya sudah selesai diiris, kita dekatkan di dekat kompor. Nanti kita masukkan satu persatu bahan-bahan yang sudah kita persiapkan. Ada bawang putih tadi, daun bawang seledri, kemudian ada tomat, dan juga bawang bombay. Itu ya. Nah, seperti ini semuanya kita siapkan, kita nyalakan kompornya. Kita masukkan minyak sekitar 3 sendok makan.
Kemudian yang paling pertama akan kita masukkan nantinya adalah bawang putihnya terlebih dahulu ya. Jadi kita tunggu dulu minyaknya sampai panas. Nah, kalau sudah panas kita masukkan yang pertama bawang putihnya. Kita tumis dulu bawang putihnya sampai nanti dia warnanya agak kecoklatan. Ya, jadi setengah matang dia sudah mulai mengeluarkan aroma harumnya, baru nanti kita akan masukkan si bawang bombaynya. Jadi bawang putih itu kan cepat gosong ya. Jadi ketika dia sudah mulai agak matang, kita masukkan bawang bombaynya. Jadi bawang bombay itu kan sifatnya basah ya. Jadi itu nanti dia nggak akan gosong. Nah, ini masukkan bawang bombaynya. Oke, kita masukkan semua. Kita aduk-aduk lagi. Diaduk-aduk terus sampai si bawang bombaynya itu kuning atau layu ya. Nah, kalau sudah kuning atau sudah layu, baru kita masukkan si daging yang sudah kita potong kecil-kecil tadi. Ini dagingnya kita masukkan semuanya, tadi sekitar 500 gram ya. Dagingnya masih segar, masih dari kulkas. Nah, kalau ingin mempercepat proses pemasakan, tadi kita bisa juga rebus dulu dagingnya terpisah. Boleh pakai metode 5-37. Nah, silahkan biar cepat empuk dagingnya. Kemudian kita masukkan si garam, kemudian lada. Kita aduk-aduk sampai dagingnya itu jadi berubah warna. Kalau tadi merah banget ya, kita aduk terus sampai si dagingnya itu warnanya agak kecoklatan kayak gini. Lalu masukkan semua tomat-tomatnya, juga masukkan air mineral biasa, itu sekitar 1000 ml atau 1 liter air. Diaduk-aduk dan kita akan diamkan selama kurang lebih 45 sampai 1 jam. Nah, kalau sudah 1 jam penampilannya seperti itu, dan ini ada maizena dan saus tomat. Ini adalah 2 rahasia supaya si saus bolognese-nya, si saus spaghettinya itu pertama kental dan warnanya bagus. Jadi maizena itu fungsinya untuk mengentalkan si kuahnya. Kalau mau pakai maizena, caranya nggak langsung dimasukkan ke dalam pancinya, tapi kita cairkan dulu di gelas, kurang lebih setengah gelas aja, kemudian masukkan 2 sendok maizena. Setelah dicairkan baru dimasukkan ke dalam si spagettinya supaya nggak menggumpal. Nah, untuk saus tomatnya sendiri kita bisa lihat di sini warnanya masih agak oranye ya, karena tadi tomatnya juga ada yang belum terlalu matang. Dengan kita tambahkan saus tomat, nanti warnanya akan menjadi lebih pekat, lebih merah dan lebih cantik ya tampilannya. Jadi boleh dipakai saus tomatnya sekitar setengah botol yang kecil. Kalau mau lebih banyak dari itu ya silahkan selera, atau kalau misalnya mau yang pedes, bikin versi pedesnya pakai saus cabai juga nggak masalah, karena ini buat anak-anak juga. Jadi ini semuanya saya pakai saus tomat, nanti untuk yang dewasa tinggal pakai saus cabai pada saat makannya nanti. Dan selanjutnya adalah koreksi rasanya ya. Kalau kurang garam silakan tambahkan garam. Di sini saya totalnya itu sekitar 3 sendok makan garam. Kemudian ladanya tadi 1 bungkus. Saya tidak memakai kaldu ayam atau kaldu sapi. Kalau kalian mau pakai ya itu pilihan. Nah, selanjutnya kita masak spagettinya ya. Nah, spagettinya sendiri itu cara masaknya. Saya pakai La Fonte ya, jadi 2 bungkus, saya masak dulu 1 bungkus aja. Caranya yang pertama adalah kita didihkan terlebih dahulu airnya di panci yang agak besar. Nah, kemudian kita masukkan 2 sendok minyak goreng ya. Fungsinya apa? Kenapa kita pakai minyak goreng? Itu supaya nanti spagettinya nggak saling lengket satu sama lain. Kita juga tambahkan sekitar 2 sendok teh garam, supaya nanti agak ada rasanya. Tunggu, ini susah dibukanya. Sambil nunggu boleh subscribe dulu yang belum subscribe.
Nah, kemudian, nah ini spagetinya sudah bisa masuk, kita tunggu sampai spagetinya benar-benar matang ya, matangnya sempurna. Jadi kalau misalnya masih setengah matang dia agak keras. Kita tunggu sampai benar-benar matang dan wujudnya adalah seperti ini, dia sudah lentur ya. Dan taram, ini dia spageti rumahan simple istimewa ala dapur Miluna. Nah, ini kan benar-benar rumahan ya. Jadi bahan-bahannya tadi sudah lihat sendiri, gampang-gampang, semuanya bisa dicari di rumah. Kemudian simple karena ya nggak butuh alat-alat khusus, semuanya insya Allah bisa masaknya. Dan istimewa karena rasanya insya Allah juga akan sama seperti yang ada di restoran-restoran. Nggak percaya? Coba buktikan sendiri. Daripada kita harus ke restoran di masa pandemi ini kayaknya kurang aman, kita masak sendiri di rumah. Ini ditambahin ini ya, ditambahkan dengan keju parut di atasnya, itu akan lebih enak lagi. Nah, ini kita plus dapat stok juga untuk makan selanjutnya atau bisa dibesokkan, masukkan ke dalam kulkas, insya Allah tahan sampai seminggu. Tapi kayaknya nggak akan tahan karena udah keburu habis duluan. So, tunggu apa lagi? Kalau kamu masih punya daging yang ada di kulkas dan bingung mau dimasak apa, menu ini tuh recommended banget disajikan bersama keluarga. Dicoba ya. Nah, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Sekian video tentang spaghetti rumahan simple istimewa ala dapur Miluna. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, like jika kamu suka, komen untuk memberikan masukan atau request video selanjutnya juga nggak apa-apa, dan share ke semua sosial media yang kamu punya jika kamu rasa video ini bermanfaat untuk yang lainnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.